Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, teman-teman semua. Salam sehat selalu. Mudah-mudahan hari ini teman-teman dalam keadaan yang sangat berbahagia dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabar sahabat semua? Mudah-mudahan semakin semangat menyongsong hari esok di tengah ketidakpastian daripada mungkin masa depan kita semua ya. Tapi memang di dunia ini tidak ada kepastian ya. Yang jelas kepastian yang ada di muka bumi adalah kita pasti akan menghadapi kematian suatu hari kelak, dan kita pasti akan menghadapi sebuah ketidakpastian. Jadi, buat apa kita bersedih? Karena ketidakpastian itu adalah sebuah keniscayaan dalam hidup kita. Maka yang bisa kita lakukan adalah berbuat yang terbaik, buat merancang hari esok. Apapun hasilnya, kita serahkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sahabat muda akuntansi, pada pagi hari ini saya ada di kampus PKN STAN ya, setelah sekian lama melaksanakan work from home. Hari ini saya mencoba bekerja dari kampus ya. Dan pada pagi hari ini saya akan mengajak kembali teman-teman untuk belajar akuntansi aset. Kali ini kita sampai pada materi aset lainnya. Apa sih sebenarnya dimaksud dengan aset lainnya? Kenapa dia disebut lain? Ya karena lain Pak, karakteristiknya tidak bisa dimasukkan sebagai aset tetap maupun tidak bisa masuk sebagai aset lancar, sehingga dia harus masuk dalam kelompok aset lainnya. Padahal yang namanya aset lainnya, ternyata kalau teman-teman bedah nanti, buka LKPP, nilainya fantastis, nilainya besar sekali. Tidak sekecil yang kita bayangkan. Ya, kalau bayangan kita namanya aset lainnya kan, ya itu kan aset yang marginal ya. Ternyata nilainya banyak. Kenapa kita kelompokkan ke aset lainnya? Karena memang karakteristiknya nih unik masing-masing kelompok ini, sehingga tidak bisa kita jadikan dalam klasifikasi aset lancar maupun aset tetap ya. Sebagai contoh, kita punya nanti namanya aset tak berwujud ya. Ini adalah berupa intangible asset yang teman-teman pelajari di akuntansi keuangan komersil ya. Ya, nanti kita akan bedah tuh. Ternyata pemerintah punya aset tak berwujud yang begitu banyak. Kemudian ada lagi kemitraan dengan pihak ketiga, yang ini lagi rame-ramenya yang kita rame-rame menawarkan sebuah kemitraan berupa mungkin PPP ya, public private partnership ya. Padahal sebenarnya aset kemitraan ini sudah ada sejak dulu, sudah lama ya, cuman baru booming beberapa tahun terakhir ini ketika pemerintah banyak menggenjot pembangunan infrastruktur. Kemudian kita juga punya aset yang namanya kas yang dibatasi penggunaannya. Apa ini? Jadi seperti restricted fund ya, kita menaruh dana di rekening tertentu dan dana ini tidak boleh dipakai untuk keperluan lain selain yang diniatkan untuk tujuan jangka panjang nanti. Ya. Kemudian ada lagi di antara ini ada lagi set lain-lain ya, setelah tak berwujud ini ada lain-lain lagi. Jadi di bawah aset lainnya ternyata ada kelompok lagi namanya aset lain-lain. Ya, di dalamnya nanti termasuk ada aset K3S Migas dan aset dari pertambangan mineral dan batubara. Dan tidak kalah pentingnya juga kita nanti mengenal namanya uang muka rekening DUN ya, yang kita peroleh dari pinjaman ya, yang mau disalurkan untuk pembangunan proyek segala macam. Mari kita bedah satu-satu apa saja yang perlu kita ketahui di dalam aset lainnya. Tentu saja tidak cukup waktu kita untuk membahas ini dalam waktu mungkin beberapa menit ya. Tapi saya akan coba pancing teman-teman hal yang penting, kemudian nanti kita diskusi di kelas, apalagi yang perlu kita bicarakan nanti. Ya, kita coba dulu dari definisi. Bahwasanya yang namanya aset tak berwujud itu apa? Ya, namanya juga nggak berwujud. Berarti wujudnya nggak ada. Secara kasat mata nggak kelihatan ya. Tapi manfaatnya terasa ya. Karena apa? Kita bisa mengendalikan aset itu dan aset ini bisa memberikan potensi manfaat ekonomi maupun manfaat jasa di kemudian hari yang dimiliki pemerintah. Contohnya apa ya? Kalau di swasta punya goodwill, kita juga mungkin punya goodwill di pemerintah. Di swasta punya hak paten, kita juga punya copyright, ya hak intelektual ya. Kemudian di swasta ada royalti, kita pemerintah juga punya royalti, punya software. Jadi barangkali aset-aset ini nanti banyak kita temui dalam bentuk software-software ya, aplikasi segala macam yang dikembangkan di beberapa kementerian lembaga ya. Di Kementerian Keuangan pun kita juga punya aset tak berwujud ya yang banyak dikembangkan oleh Usintek. Nah, nanti kita lihat. Kemudian yang dimaksud dengan kemitraan ya, kemitraan dengan pihak ketiga itu apa? Jadi kita punya aset tetap yang digunakan untuk penyelenggaraan untuk kegiatan bersama. Jadi biasanya nanti bentuknya berupa
tanah ya, secara umum itu tanah dan bangunan yang sering dijadikan aset kemitraan. Jadi tanah dan bangunan nanti kita tanah dan atau bangunan yang kita serahkan kepada pihak swasta untuk dikelola. Kemudian pada akhir masa kontrak nanti tanah itu setelah dibangunin gedung misalnya ya akan dikembalikan lagi ke kita. Nanti kita akan mengenal dengan namanya istilah bangun kelola serah atau bangun serah kelola atau mekanisme konsesi jasa. Ya. Kemudian ada tadi kas yang dibatasi penggunaannya apa? Yang jelas uang yang merupakan hak pemerintah yang penggunaannya memang sangat-sangat terbatas untuk tujuan tertentu. Misalnya apa? Misalkan kita punya dana abadi umat, dana abadi pendidikan, ya tidak boleh untuk yang lain kecuali untuk peruntukannya itu. Makanya sempat pernah menjadi hal yang kontroversi ya, ketika dana abadi umat ini, dana haji digunakan pembangunan infrastruktur. Boleh nggak? Karena sifatnya kan restricted fund nih, harusnya nggak boleh buat yang lain ya. Akhirnya nggak jadi ya. Kemudian ada aset lain-lain. Ya, di dalam aset lain-lain ini banyak ya. Salah satunya yang sering kita singgung kemarin waktu aset tetap yaitu aset yang dihentikan penggunaannya karena dia rusak, karena dia hilang, dan lain sebagainya. Itu di dalamnya aset lain-lain. Tapi tidak itu aja. Di dalamnya lagi juga ada namanya aset yang diperoleh dari kontrak kerjasama migas ya, yang pernah kita bahas di webinar saya. Nanti kita akan bahas lagi di pertemuan ke-13 atau ke-14 itu ya. Jadi aset lain-lain seperti itu. Banyak jumlahnya tapi sifatnya unik ya. Kemudian ada uang muka rekening bun, yaitu dana yang telah dibayarkan pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya dibebankan ke rekening khusus. Nah, contohnya nanti yang rekening khusus ini tuh rekening khusus buat menampung pinjaman, buat menampung hibah, segala macam ya. Uang muka rekening bun. Mari kita lihat ruang lingkup dari aset tak berwujud ini seperti apa. Aset tak berwujud, beberapa pendekatannya atau beberapa pengelompokannya kita bisa bagi mungkin menurut 3 kelompok besar. Misalkan, kalau dilihat dari jenis sumber dayanya, maka kita lihat aset tak berwujud itu bisa software, hak paten, tadi ya lisensi waralaba, hasil penelitian banyak ya, kemudian aset tak berwujud lainnya. Ini yang saya masih bingung, kalau waralaba di pemerintah ini apa? Nah, saya belum mendapatkan contohnya ya. Nanti teman-teman coba bedah di LKPP, baca di CLK-nya ya. Ini beberapa mahasiswa saya tahun ini yang saya bimbing untuk KTTA banyak yang menulis tentang aset tak berwujud. Nah, ini menarik. Kalau teman-teman pengen menggali aset tak berwujud bisa menjadi salah satu alternatif tulisan Anda KTTA di tahun depan. Kemudian kalau kita lihat dari masa manfaat, maka aset tak berwujud ini bisa kita pandang dalam 2 kelompok ya. Ada aset tak berwujud yang masa manfaatnya terbatas, ada yang tidak terbatas. Oh, bedanya apa sih Pak? Tak terbatas sama terbatas. Kalau namanya terbatas berarti dia ada amortisasi gitu loh. Ya. Tapi kalau tak terbatas nggak ada amortisasi. Nah, jadi ya karena kan aset tak berwujud itu kan penyajiannya nanti bruto, kemudian ada amortisasi aset tak berwujud. Tapi ada aset tak berwujud yang tidak perlu diamortisasi karena memang manfaat tak terbatas. Seperti apa tadi kayak goodwill. Ya. Kemudian kalau dipandang dari sudut cara memperoleh, maka aset tak berwujud itu ada yang kita peroleh dari cara pembelian, mungkin dari pengembangan internal, artinya dari research and development ya, kemudian pertukaran aset, dari aset kerjasama, bangun bareng ya, donasi atau hibah, ini maknanya donasi atau hibah ini ya, kemudian dari warisan budaya atau sejarah. Ini adalah dari sudut cara kita memperoleh aset tak berwujud. Kemudian bagaimana cara kita melakukan pengakuan aset tak berwujud? Yang pertama, kita kelompokkan ini ya, ada aset tak berwujud itu kan definisinya ini ya, dapat diidentifikasi, dikendalikan, dikuasai, dimiliki entitas, kemudian kemungkinan besar manfaat ekonomi akan diperoleh, dan ini mohon maaf kurang huruf B ya. Nah, biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal. Jadi ini adalah kriteria suatu aset itu bisa dikelompokkan sebagai aset tak berwujud ya. Kemudian secara khusus, ketika aset tak berwujud kan perolehannya macam-macam ya, bisa dari pembelian, bisa dari pengembangan sendiri, bisa dari pertukaran ya. Khusus untuk yang pengembangan internal itu kita mengenal ada 2 tahapan pentingnya. Yaitu ada tahap penelitian, ya ada tahap pengembangan. Ini harusnya ke sini ya. Maaf ya. Jadi ini nomor 1 adalah tahap penelitian, nomor 2 adalah tahap pengembangan. Ini untuk aset tak berwujud yang dikembangkan sendiri dari internal kementerian lembaga. Nah, secara umum kalau aset itu masih dalam tahap penelitian, maka semua pengeluaran yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka memperoleh aset tetap itu, aset tak berwujud itu tidak boleh dikapitalisasi ke dalam intangible asset. Semua dianggap sebagai beban. Nah, itu kalau masih dalam tahap penelitian atau riset.
Terus pertanyaannya, Pak, bagaimana kita cara membedakan itu kegiatan riset atau kegiatan pengembangan? Oh, gampang. Coba kita lihat, kalau namanya kegiatan riset itu contohnya apa? Dia baru menggali-gali ya, memperoleh pengetahuan baru, cari dulu belajar ya, brainstorming segala macam, kemudian baru mencari evaluasi dan seleksi akhir, mencari alternatif-alternatif bahan baku, kalau sudah cocok, nah baru dirumuskan formula atau evaluasi cocok nggak nih formula ini. Nah, itu baru riset. Kalau masih dalam tahap riset, semua biaya itu dianggap sebagai expense, sebagai biaya atau beban operasional, ya, bahan barang dan jasa itulah ya. Kemudian kalau udah sampai tahap pengembangan, maka aset tak berwujud itu akan diakui sebagai aset tak berwujud manakala dia memenuhi syarat-syarat ini. Nah, ini ya, syarat-syaratnya ini. Ya, kalau kegiatan yang pengembangan tadi apa? Sudah mulai mendesain, konstruksi, percobaan, dan pengoperasian. Ya. Tapi harus punya syarat, dia harus punya kelayakan teknis aset tak berwujud. Kemudian aset ini memang kita punya keinginan dari KL itu untuk menyelesaikan. Ya, tapi kalau cuma coba-coba terus nggak dirampungkan, ya itu nggak masuk pengembangan ya. Itu masih dalam tahap penelitian. Tapi kalau memang kita ingin memfinishkan ya dari prototipe itu, maka itu akan menjadi aset tak berwujud ya. Kemudian kita juga ada kemampuan untuk menggunakan, artinya aset tak berwujud ini bisa kita gunakan di masa mendatang ya, bukan cuma pajangan ya. Kemudian juga mendatangkan manfaat ekonomi, dan ada jaminan kita punya ketersediaan stok ya, stok untuk membuat aset tak berwujud kembali ini seperti apa, ada. Dan kita juga yang tidak kalah pentingnya adalah punya kemampuan untuk mengukur nilai ini layak nggak untuk dianggap sebagai aset tak berwujud. Kalau kita bisa mengukur itu, ya, maka ditambah dengan kriteria yang di atasnya ini, maka tahap pengembangan ini bisa kita sebut dengan tahap pengembangan beneran dan masuk dalam kapitalisasi aset tak berwujud. Jelas sampai sini? Nah, bagus. Kemudian pengukuran aset tak berwujud gimana? Nah, ini kita bagi menjadi dua ya, ada perolehan awal seperti aset tetap ya, dan juga ada subsequent event, subsequent expenditure setelah perolehan awal ya. Kalau perolehan awal itu bisa secara umum biaya perolehan. Manakala biaya perolehan tadi nggak bisa kita peroleh, maka kita pakai nilai wajar ya. Ini kan yang nggak bisa kayak biaya perolehan kan biasanya kalau aset tak berwujud itu diperoleh dengan cara pertukaran misalkan ya, atau dengan cara hibah, itu kan kita nggak ngerti atau perolehannya ya. Dan kalau kita sebut dengan biaya perolehan, itu ya secara umum tadi dari pembelian, termasuk pajak-pajak, biaya masuk, biaya impor, segala macamnya, sebagaimana kita mengakui kapitalisasi aset tetap. Dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung, jadi pengeluaran-pengeluaran biaya tadi, dan itu bisa didedikasikan langsung ke proses pembuatan atau pengembangan aset tak berwujud itu, maka kita kapitalisasi dalam perolehan awal. Apa itu contohnya? Biaya staf, biaya profesional, dan biaya pengujian. Contohnya tidak terbatas pada ini, tapi contoh-contoh yang nyata di sini. Karena kalau aset tak berwujud biasanya banyak kan pemikiran intelektual kan. Kemudian setelah perolehan awal, kalau kita mau menambah kapitalisasi aset tak berwujud, jadi prinsipnya sama dengan ketika kita melakukan kapitalisasi untuk aset tetap. Yaitu apa? Menambah masa manfaat nggak? Meningkatkan nilai guna nggak? Kapasitas, efisiensi, dan efektivitas. Kalau ini terpenuhi, maka dia dianggap sebagai kapitalisasi aset tak berwujud. Cuman untuk aset tak berwujud ini lebih enak, tidak ada batas minimum kapitalisasi. Semua pengeluaran sepanjang setelah perolehan awal itu ternyata punya definisi ini, punya kriteria ini, memberikan manfaat tambah, nilai gunanya bertambah, kapasitasnya juga lebih besar, efisiensi dan efektivitasnya meningkat, maka itu kita kapitalisasi ke dalam tambahan nilai aset tak berwujud. Ya, misalkan aplikasinya kita kembangkan. Kita punya aplikasi misalkan apa nih, Sakti. Sakti ini kita kembangkan lagi supaya menu-menunya lebih banyak dan lebih apa namanya lebih familiar ke user ya. Nah, itu nilai itu bisa langsung kita kapitalisasi. Ya. Lalu mari kita lihat kalau kemitraan dengan pihak ketiga ini menarik ya. Kemitraan dengan pihak ketiga itu umumnya begini. Kita punya aset tetap yang idle, kemudian kita apa namanya kerjasamakan dengan pihak lain yang membutuhkan aset tetap itu. Dan biasanya yang kepakai adalah ini, yang banyak tuh ini tanah kosong yang kita nggak sempat bangun ya. Ada orang memanfaatkan tanah pemerintah, silakan bangun ya. Nanti setelah bangun dia sekian tahun make dikembalikan ke kita, nah kita dapat aset berupa gedung. Lumayan kan, kita punya gedung gratisan ya. Ya, atau berupa gedung tanah dan gedung bisa. Biasanya nanti kalau tanah dan gedung ini nanti
bisa kita kerjasamakan dalam bentuk apa ya? Oke, kamu sama-sama kita operasikan, kita bagi hasil, hasil sewanya misalkan bisa. Atau BUMN selain tanah dan bangunan, atau berupa aset tak berwujud. Jadi intinya semua aset ini, ya aset tetap dan aset lainnya bisa kita kerjasamakan dalam bentuk aset kemitraan. Tapi secara umum yang namanya aset kemitraan adalah begini, BUMN kita misalkan berupa tanah, ketika ada BAST dan perjanjian kita menyewakan tanah itu ke orang lain, dan orang lain akan membangun gedung di atasnya, maka pada saat itu kita akan reklas dari tanah menjadi aset kemitraan. Gitu loh. Dan nanti ketika masa perjanjian selesai, dalam misalkan 20-30 tahun, ada serah terima kembali. Si kontraktor tadi mengembalikan tanah plus gedung yang dibangunnya kepada kita secara cuma-cuma. Jadi kita dapat gedung. Kalau misalkan ada perjanjian untuk apa namanya kita membayar sesuatu, maka tinggal dihitung selisihnya aja antara nilai buku dan uang yang kita bayar itu berapa, itu jadi pendapatannya kan gitu. Ya, ini jenis-jenis aset kemitraan intinya seperti itu ya, semua aset tetap yang umumnya adalah tanah dan bangunan dan aset tak berwujud itu bisa dimitrakan. Kemudian kalau pola-pola kerjasama, ini yang menarik ya, kita mengenal istilah PPP ya, Public Private Partnership atau bahasa Indonesia adalah KPBU, kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Nah ini yang lagi rame ya. Nah sebenarnya secara umum kalau kita melihat dari sisi model pendanaan, yaitu KPBU itu sebenarnya gini, KPBU itu bukan berarti kita tidak mengeluarkan uang sama sekali ya. Ini tolong pahami teman-teman ya. Kita bukan berarti tidak mengeluarkan sama sekali kalau kita menganut bentuk tertentu ya. Jadi KPBU itu ada dua model misalnya. Pertama KPBU yang bentuknya adalah availability payment. Artinya kita mensyaratkan kerjasama itu untuk apa namanya dia bangun aset dan kita akan membayar kepada dia sejumlah uang tertentu kalau dia memenuhi persyaratan kita. Jadi misalkan nih, kan lagi mau bangun gedung 8 lantai ya. Kemudian tanah yang kosong itu, yang di tempat parkiran mobil itu ya Mas, Mbak. Kemudian mau dibangun gedung 8 lantai. Nah, kita nggak ngeluarin duit awal-awal nih, dia bangun dulu nih kontraktor misalkan. Nah, nanti kita persyaratkan, misalkan saya akan bayar sekian kalau kamu memenuhi spek saya. Jadi sudah dibangun ini. Misalkan sudah dibangun lift, sudah dirawat segala macam, saya akan bayar sekian persen. Nah, itu namanya availability payment. Akan ada pembayaran, tapi nanti beberapa tahun ke depan. Ini model yang availability payment. Ya, kita dapat aset dari kemitraan itu dan kita membayar secara cicilan di kemudian hari. Tapi ada juga yang kita nggak bayar satupun, sepeser pun, yaitu yang berupa modelnya adalah user fee. Artinya kita nyewain gedung, mengalihkan aset kita berupa tanah atau gedung, kemudian dia operasikan, mereka dapat duit nih dari pengguna gedung itu, ya udah, dia kan nggak dapat duit dari kita, dia dapat duit dari masyarakat, silakan. Kita nggak ngeluarin duit. Nah, kalau modelnya seperti itu kita nggak ngeluarin duit. Ya, nah, di sini makanya kita kenal ada namanya bangun kelola serah, ada bangun serah kelola. Bedanya apa, Pak? Bangun kelola serah, bangun serah kelola, gitu bolak-balik aja kan. Jadi kalau bangun kelola serah adalah kontraktor atau mitra kita kasih tanah kosong, silahkan mau dia bangun, mau dia kelola, di akhir masa kontrak kita, maka dia serahkan tanah punya kita plus gedung yang dia bangun. Jadi penyerahannya nanti di akhir. Dan atas dasar itu, di awal kontrak kita mereklas dari tanah menjadi aset kemitraan. Ya. Kemudian di akhir kita dapat tanah dan bangunan. Itu namanya bangun kelola serah. Nah, bedanya apa dengan bangun serah kelola? Jadi kita punya tanah, kita jadiin aset kemitraan, kemudian setelah jadi gedung itu dibangun oleh mitra kita, maka mitra kita langsung menyerahkan gedungnya ke kita untuk dikelola bersama. Nah, ketika ada penyerahan gedung itu, kan untuk dikelola nih, maka kita langsung bisa mencatat aset kemitraan itu plus utang jangka panjang kita. Kenapa dibilang utang jangka panjang ya? Karena kan si kontraktor kan belum menikmati semuanya tuh pengelolaannya. Yaitu ada utang kita. Jadi nanti kalau ada uang yang dihasilkan dari aset itu, maka akan dibagi hasilkan antara kita dan kontraktor. Intinya seperti itu ya. Terus ada lagi namanya pola perjanjian konsesi jasa. Ini ada syarat-syaratnya. Yang dimaksud konsesi jasa ini apa? Yang paling kasat mata adalah pembangunan jalan tol. Nah, nanti kita lihat ya. Kriterianya apa.
Berikutnya adalah teman-teman bisa kita lihat di sini ada tadi ya saya nyebut ada pola BSK, ada pola BKS ya. Ya, pola BSK, pola BKS. Ya, tadi udah saya singgung sedikit ya, bedanya apa BKS sama BSK ya. Ini kalau apa saya kebalik nih, biasanya saya nomor 1 bangun kelola serah nih. Jadi intinya kalau ini bangun serah kelola, ini kebalik ya. Ini harusnya pola BKS adalah yang untuk ini. Ya, pada akhir kerjasama, gedung dari mitra diakui sebagai BUMN ini. Mohon maaf kebalik ya, saya tulisannya kebalik nih. Atau ini saya tulis BKS, ini BSK bisa ya. Kemudian kalau bangun serah kelola, ini aset mitra diakui sebagai aset mitra dan pendapatan tanggungan. Nah, ini kebalik ini ya. Nah, jadi pertama kalau dia bangun serah kelola, asetnya itu kan ketika kita serahkan kepada mitra kita, maka kita reklas dari aset BUMN kita menjadi aset kemitraan. Jadi misalkan aset kemitraan pada tanah. Gitu ya. Itu seperti itu, baik bangun serah kelola maupun bangun kelola surah. Tapi reklas kembali aset kemitraan diserahkan ke kita itu bergantung BSK atau BKS. Kalau dia BKS, maka kita akan menerima kembali tanah dan gedungnya itu pada akhir kontrak. Ya. Kemudian kalau BSK, nggak usah nunggu akhir kontrak nih, ketika bangunan itu jadi, diserahkan kembali ke pemerintah. Dan pada saat penyerahan itu, kita akan mengakui aset dari mitra itu sebagai aset kemitraan dan pendapatan tanggungan atau kewajiban. Artinya ya, kita ada kewajiban loh untuk sama-sama maintain gedung itu bersama dengan mitra kita gitu loh. Ya, jadi istilahnya nyicil dikit-dikit gitu ya. Itulah mengapa yang namanya KPBU itu bukan berarti kita nggak ngeluarin duit, tapi bisa jadi kita ngeluarin duit. Tergantung model kerjasama yang kita kembangkan. Lalu kalau pola konsesi jasa gimana? Nah, ini kita lihat kalau namanya konsesi aset itu digunakan perjanjiannya selama seluruh masa manfaat. Jadi seluruh masa manfaatnya dimanfaatkan dalam konsesi jasa, ya. Dan aset itu akan menjadi BUMN pada saat pengalihan kepemilikan. Ya. Coba kita lihat sekarang kalau kita lihat dengan konsesi jasa, karakteristiknya apa sih? Pertama dia harus punya kriteria ini ya, bahwa mitra memperoleh hak konsesi dari pemerintah. Jadi istilahnya kita kasih kewenangan dia untuk mengelola itu ya. Kemudian mitra bertanggung jawab terhadap manajemen pengelolaan aset dan dia tidak hanya bertindak sebagai agen, tapi juga dia punya tanggung jawab juga untuk mengelola aset itu ya. Kemudian ada pengaturan dari pemerintah atas tarif lah ini. Atas tarifnya ini pemerintah berwenang. Jadi jalan tol sebenarnya gitu ya. Itu kan ditetapkan pemerintah ya tarifnya ya. Kemudian mitra juga diwajibkan untuk menyerahkan aset konsesi jasa kepada pemerintah pada kondisi yang ditentukan di akhir masa konsesi. Jadi di akhir masa konsesi, pemerintah punya hak, serahkan ke saya sepenuhnya asetnya ya. Terlepas dari pihak yang awalnya membiayai aset konsesi jasa. Jadi terlepas dari siapapun yang membiayai aset itu di awal periode konsesi, maka di akhir itu semuanya akan balik ke pemerintah. Ini kebanyakan aset-aset yang di Kementerian Perumahan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ya. Kemudian konsesi jasa juga merupakan perjanjian yang mengikat, mencakup standar capaian layanan, mekanisme penyesuaian tarif dan sebagainya. Jadi ini kriteria yang harus dipenuhi ketika aset kemitraan itu bisa menggunakan pola konsesi jasa. Dan syarat pengakuannya adalah ini. Pemerintah punya hak untuk mengatur jenis dan tarif jasa publik. Kita bisa akui. Ya. Kalau kita nggak punya itu, ya kita nggak bisa ngakui ini. Kemudian pemerintah juga mengendalikan kepentingan atas sisa, ya sisa nilai aset di akhir masa konsesi. Jadi kalau dua syarat ini terpenuhi, ya ini bisa kita akui sebagai aset kemitraan dengan model atau pola konsesi jasa. Ya. Jadi yang sebelah kanan ini adalah karakteristik umum konsesi jasa itu seperti apa ya, yaitu ada hak konsesi dari pemerintah ke kontraktor, ada hak pengaturan tarif, ada hak pengelolaan bersama ya, kemudian apa namanya ada hak pengalihan segala macam ya. Ini kemudian memang syarat mutlaknya ini ya supaya bisa diakui sebagai aset kemitraan. Dan ini menjadi menarik ketika di LKPP 2018 ya ada temuan BPK menyatakan pemerintah ini kurang catat. Karena banyak aset-aset konsesi jasa yang berupa jalan tol itu belum dicatat oleh pemerintah sehingga terjadi understated penyajian aset kemitraan yang berasal dari konsesi jasa. Nah, ini saya nggak tahu nih posisi 2019 seperti apa karena 2019-nya meskipun sudah dapat opini WTP tapi LKPP auditnya belum diunggah di dalam websitenya BPK. Ya, saya belum ngecek ya di websitenya DJPB atau
sudah ada atau belum. Tapi di websitenya BPK biasanya update tapi belum ada di sana ya. Nanti kita lihat apakah itu jadi temuan lagi. Ya, kalau itu jadi temuan lagi artinya belum ada improvement dari kita. Tapi saya yakin sudah ada perbaikan ya. Mudah-mudahan sudah diakui sebagai aset kemitraan. Kemudian persoalan berikutnya adalah bagaimana sih kita melakukan pengukuran aset kemitraan. Pertama untuk pola BKS ya, sama pola BS kan mirip-mirip ya. Jadi ukur nilainya sebesar apa? Sebesar nilai bersih yang tercatat dalam perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian. Nilai bersih tercatat atau nilai wajar perjanjian dipilih mana yang paling objektif dan berdaya uji. Artinya berdaya uji apa? Ada nilai komparasinya. Ini aset sejenis di tempat lain nilainya berapa gitu ya. Kalau BSK maka juga prinsipnya sama, nilai bersih yang tercatat atau BS yang disamakan dan dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji. Prinsipnya sama ya. Tapi kalau konsesi jasa itu diukur nilai wajar, ya, nilai konsesi aset konsesi ya, berupa peningkatan kapitalisasi aset pada BMN. Kemudian nilai itu juga harus dicantumkan dalam BAST atas aset konsesi yang di atau dokumen yang dipersamakan ya. Jadi prinsipnya kita pakai nilai wajar kalau aset kemitraan ini ya. Karena kan secara umum kan aset kemitraan kan uangnya bukan dari kita nih ya, secara umum ya. Jadi kan dibayarin dulu sama kontraktor sama mitra pemerintah ya. Jadi kita pakai mana nih? Nilai yang lebih objektif pakai nilai wajar atau nilai pada saat perjanjian? Mana yang lebih objektif dan berdaya uji itulah yang dipilih. Ya. Lalu kita beralih ke ini dua aset penting di dalam kelompok aset lainnya yaitu pengakuan untuk kas yang dibatasi penggunaannya dan aset lain-lain ya. Yang namanya kas dibatasi penggunaannya berarti ya diakui pada saat kas itu disisihkan ya untuk membiayai kegiatan. Jadi ketika ada uang tertentu dari RKUN disisihkan ke rekening khusus rekening tertentu itulah namanya kas dibatasi penggunaannya kayak tadi dana abadi umat, dana pendidikan masuk ke sana. Kalau aset lain-lain macam-macam kan diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aset pemerintah dan diklasifikasi ke aset lain-lain. Ini kalau dalam hal aset lain-lainnya berupa penghentian aset tetap. Tadi bisa bilang aset lain itu nggak cuma ini, ada juga aset K3S. Artinya apa? Ketika K3S itu perusahaan migas memperoleh aset dari luar negeri atau dari dalam negeri, maka pada saat itulah itu kita nyatakan sebagai BMN, ya itu masih di dalam aset lain-lain sebelum nanti dilakukan inventarisasi dan penilaian kembali. Gitu. Kemudian cara mengukurnya gimana? Kalau kas yang dibatasi ya berarti diukur sebesar nilai nominal, ya. Kemudian kalau aset lain-lain ya sebesar ini. Aset tetap dihentikan ya, direklas ke aset lain-lain, kemudian disusutkan mengikuti kebijakan ketika masih menjadi aset tetap. Jadi aset lain-lain bukan berarti nggak disusutkan ya, dia tetap disusutkan ya, selama masih punya masa manfaat. Kemudian proses penghapusan dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklas, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Jadi memang kita ada batasan waktu, yang normal waktunya maksimal 12 bulan. Sudah ada kejelasan mengenai aset lain-lain nih, mau kita hapus benar atau mau kita jual. Ya. Nah, berikutnya berkaitan dengan penghentian aset lainnya ya. Secara umum ya, aset lain-lain ini aset lainnya bisa dihapuskan kecuali ini aset tak berwujud. Namanya aset tak berwujud ini gimana cara menghapuskannya ya? Bentuknya aja nggak ada, tapi manfaatnya kita rasakan. Nggak bisa kita hentikan ya, kecuali dihabis masa manfaatnya karena amortisasi. Sedangkan ketiga jenis aset lain tidak bisa. Ya kita lihatlah aset kemitraan gimana cara kita menghentikan. Apa kita akan mencederai janji kita? Menghentikan perjanjian kontrak kemitraan kan enggak ya. Kemudian kas yang dibatasi penggunaannya juga nggak bisa dihentikan. Namanya penghentian kan dijual segala macamnya. Paling dicairkan dana itu, ya dicairkan ya. Kemudian ada juga tadi berupa uang muka rekening bunyi segala macam. Itu kan juga uang, ya. Jadi nggak bisa kita hentikan. Kemudian kalau aset tak berwujud itu dihentikan mohon maaf tadi kalau aset tak berwujud itu dapat dihentikan dan dilepaskan ya. Sedangkan 3 jenis aset lainnya nggak bisa. Jadi yang bisa dihentikan atau dilepaskan hanya aset tak berwujud. Sementara yang lain nggak bisa. Aset tak berwujud dapat dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau memang masa manfaatnya habis karena amortisasi. Ya. Kalau aset tak berwujud itu dijual, maka pada transaksi itu kita lihat nih nilai bukunya dengan uang yang kita terima gimana.
Ada selisih nggak? Kalau ada selisih, maka kita akui sebagai pendapatan atau beban dari non-operasional. Nah, dalam LO. Jadi persis seperti ketika kita melepas atau menjual aset tetap dari kementerian lembaga, ya. Selisih antara nilai tercatat atau nilai buku dengan uang yang diterima itulah kita akui sebagai pendapatan atau beban non operasional. Gitu ya, Mas. Mbak. Gampang ya? Bagus. Kita lanjutkan. Nah, penerimaan kas akibat penjualan itu akan diakui sebagai pendapatan dan dilaporkan dalam LRA. Ini standar ya. Semua uang pun, apapun yang diperoleh dari penjualan aset tetap maupun aset lain-lain, maka semuanya akan dicatat sebagai pendapatan di LRA. Tapi nanti di akuralnya kan akan beda ya. Dan kalau kita lihat dari sisi LAK, maka akan masuk ke aktivitas investasi pada laporan arus kas. Nah, berikutnya kita agak cepat dikit ya. Ada penyajian dan pengungkapan. Aset tidak berwujud dan aset kemitraan. Bagaimana cara kita menyajikan? Aset tak berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagian aset lainnya. Sama lah ya. Sama dengan kemitraan, bagian lainnya. Kemudian yang perlu diungkapkan untuk yang intangible aset ini ada masa manfaat, metode amortisasinya, tercatat nilai bruto. Nilai bruto ini sesuai dengan PMK kebijakan akuntansi dan sesuai dengan PSAP 14 ya. Kalau di Bultek dulu masih pakai asas neto ya. Tapi Bultek itu kan baru panduan aja kan. Panduan karena pemerintah belum punya kebijakan khusus. Setelah pemerintah punya kebijakan khusus terlebih dengan terbitnya PSAP 14, maka kita ngikutin PSAP 14 ini. Bahwasanya aset tak berwujud itu nyatanya bruto, yaitu ada nilai perolehannya dikurangi dengan amortisasi. Ya. Lalu ada mungkin penambahan maupun penurunan nilai, kita lihat nanti di laporan keuangan KL ini banyak mencatat mutasi-mutasi aset tak berwujud ini menarik ya. Ini sudah mengikuti rule atau guidance dari PSAP 14 yang baru efektif nanti tahun ini, 2020. Sebaliknya, untuk aset kemitraan, teman-teman semua ya, apa sih yang perlu didisclose di dalam CALK? Nah, ini perlu dilihat nih, asetnya apa aja sih yang dimitrakan gitu ya, yang selama masa kemitraan itu ya. Kemudian masa penyusutannya gimana, ya. Kemudian penyusutan dalam kerjasama ya, direklas menjadi aset kemitraan. Kemudian masa penyusutan dalam ini adalah selama masa kerjasama, masa penyusutan aset kemitraan gitu ya. Lanjut, berikutnya Mbak, Mas, ini tadi udah aset kemitraan ketiga ya. Pengungkapan lebih lanjut, di sini ada pihak-pihak yang terkait, ada kewajibannya, ketentuan yang ada ya. Kemudian ada ketentuan kontribusi ya, berapa uang yang dia setorkan selama dia masa kemitraan ada ya. Perhitungan bagi hasil, bagi pendapatan kita dengan mitra kita. Jadi bukan berarti kita cuma dapat gedungnya saja ya, kita juga bisa dapat manfaat uangnya selama perjanjian kontrak itu. Nah, ini juga penting diungkapkan di CLK bahwasanya kita perlu mengungkapkan klasifikasi asetnya. Tadi ada apa namanya? Asetnya itu dari BKS, BSK atau konsesi jasa ya, penentuan biaya perolehannya, penentuan penyusutannya seperti apa. Dan setelah diserahkan dan ditetapkan penggunaannya, maka aset kerjasama disediakan dalam neraca sebagai aset tetap. Jadi kalau sudah selesai ataupun untuk BSK ini dia bangun serahkan ke kita, maka akan menjadi aset tetap. Mohon maaf itu kalau yang BKS ya. Kalau BSK tetap aset kemitraannya karena belum selesai konsesinya kemitraannya. Berikutnya untuk kas yang dibatasi penggunaannya disajikan sebagai set lainnya, diungkapkan memadai. Apa sih yang diungkapkan? Tujuan penyisian dana, dasar hukumnya apa, ya, nilainya apa, dan kapan kita akan bisa mencairkan barangkali gitu ya. Dan untuk aset lain-lainnya juga perlu diungkapkan memadai dan diungkapkan apa nih? Sebab dilakukan penghentian, jenis aset tetap yang dihentikan dan informasi lain yang relevan. Nah, udah ya Mbak, Mas. Nanti kita akan lihat contoh-contoh aset lainnya dalam LKPP 2018. Mari kita bedah. 2018 kita punya ini ya, kelompok. Nih ya, kemitraan dengan pihak ketiga, nanti kita bedah isinya apa aja. Di sini ada kemitraan-kemitraan yang misalkan kita punya gedung, punya tanah kosong. Nanti saya lihat di gambar saya tanya itu gedungnya siapa ya. Jadi ada tuh misalkan Kementerian Luar Negeri ya, punya tanah, kemudian tanahnya itu direklas menjadi gedung dan dimanfaatkan oleh yayasan tertentu. Maka itu menjadi kemitraan. Kemudian ini aset tak berwujudnya, nanti kita bisa bedah nih di sini KL-KL mana saja yang punya intangible asset. Kemudian dana yang dibatasi penggunaannya di 212 triliun isinya apa, ada dana penjaminan,
Dana kelolaan BLU, ya, jadi dana bergulir yang dikelola BLU yang belum diinvestasikan semuanya ke dalam investasi dana bergulir. Nah, ini saya bilang tadi, aset lain-lain, di dalam aset lain-lain ini tidak hanya berupa aset yang dihentikan penggunaannya, tapi juga di dalamnya ada aset dari perjanjian kontrak migas maupun kontrak pertambangan mineral batubara. Teman bedah nih, di kontraktor migas itu asetnya sendiri dari 500 triliunan. Bayangkan, banyak banget kan? Nah, aset itu buat apa? Menarik itu untuk Anda kaji kalau pengen nulis KTTA tahun depannya. Kemudian ada aset lainnya dari unit pemerintah lainnya. Ini udah aset lainnya pada unit pemerintah lainnya. Ini artinya apa? Ini ada aset yang di unit pemerintah lainnya, yaitu sebagai contoh aset itu ada di SKK Migas, aset SKK Migas yang dapat dari APBN ya, ataupun ada dari aset lainnya itu dapat dari OJK, yaitu contoh unit pemerintah lainnya ya. Kemudian ini amortisasinya ya masing-masingnya. Kita punya aset lainnya itu berupa 1 kuadriliun di tahun 2018. 1 kuadriliun ya. Nah, kita lihat ini, kemitraan dengan pihak ketiga. Misalkan ini yang paling banyak tentu saja ini kan Kementerian PUPR ya. Tadi saya bilang Kementerian PUPR punya banyak apa berupa konsesi jasa, itu pengelolaan jalan tol. Ya. Nih 141 triliun, itu paling banyak ya. Kemudian yang terbanyak kedua adalah Kementerian Perhubungan ya, karena punya bandara, punya pelabuhan yang dikerjasamakan ini dengan perhubungan ya. Kemudian yang banyak lagi Pak, kelautan dan perikanan juga banyak ya. Ini BP Batam segala macam. Menarik nih. Kalau teman-teman mau bikin KTTA ini yang belum banyak digali oleh teman-teman kakak kelas Anda tentang aset kemitraan karena mereka mungkin susah mencari objeknya ya. Ini memang menarik. Kalau punya kenalan di Kementerian PUPR, di Kementerian Perhubungan, menarik nih. Apa saja sih yang perlu diperhatikan di dalam mengamati pencatatan aset kemitraan ini. Ya. Kemudian aset abrujut, ya, lihat, ya, seperti tadi yang saya utarakan, paling besar aset abrujut kita adalah berupa software yang ada di kementerian lembaga, 15 triliun sendiri, paling banyak kan? Nah, ini paling banyak. Hasil penelitian ini 6,8 triliun. Menarik ya, punya hasil penelitian nilainya 6,8 triliun. Dan ini aset abrujut lainnya, kita harus bedah aset abrujut lainnya isinya apa. Tapi kita lihat punya goodwill ya. Nih, kita punya amortisasi, ya, ini amortisasi ini harus kita lihat di caleg. Amortisasinya ini meliputi aset abrujut yang mana saja, ya. Lalu contoh dari dana yang dibatasi penggunaannya, lihat paling banyak nih dana lainnya nih apa? Nah, ini tadi ya dana atau pendidikan ada di sini ya. Cadangan revisasi kan kecil ya, dana subsidi, cadangan dana subsidi ini apa nih cadangan dana subsidi coba? Cadangan dana subsidi itu begini. Jadi tiap akhir tahun kalau pemerintah mendapatkan tagihan subsidi dari Pertamina atau PLN dan verifikasinya belum selesai atas tagihan itu, maka sisa uang yang ada di DIPA kita keluarkan dulu nih. Kita keluarkan, masukkan ke rekening khusus ini, yaitu masuk dana cadangan. Ya. Nanti di awal tahun ketika proses verifikasi selesai, maka uangnya ditransfer nih dari rekening dana cadangan subsidi tadi ke rekening Pertamina atau PLN. Nah, itu yang kita sebut dengan cadangan dana subsidi. Jadi uang ini nggak boleh buat yang lain kecuali buat bayar subsidi di awal tahun. Nah, gitu, ya. Lalu ini apa? Kas besi ya, ini ngomong yang ada di Kementerian Luar Negeri ya, di kedutaan-kedutaan besar kita. Ini ya, menarik ya, ternyata kita punya aset lainnya tuh banyak, ternyata di mana-mana ya. Dan ini belum banyak digali oleh di KTTA, kalau Sanda ini menarik kalau mau dibedah di KTTA tahun depan. Nah ini aset lain-lainnya ada aset lain-lain lagi gitu kan ya. Tadi ya, tadi kan kalau yang di KL ini biasanya berupa aset yang dihentikan penggunaannya. Tadi saya singgung ya, 843 di antara yang di BUN ya ini. Aset K3S dan aset pertambangan adalah aset lain-lain yang ada di BUN, Badan Negara ya. Khususnya adalah di SATK, Sistem Akuntansi Transaksi Khusus di sana. Ada aset K3S dan pertambangan. Fantastis kan nilainya 500 triliun lebih. Nah, menarik nih. Lalu kita lihat ada perlakuan khusus untuk ATB. Apa itu perlakuan khususnya? Bahwa software itu dapat dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri atau oleh pihak ketiga. Oke, udah jelas ya tadi ya, bisa beli, bisa pertukaran, tapi juga bisa pengembangan internal ya. Software yang dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri dan sulit untuk diidentifikasi nilai perolehannya, maka tidak perlu diakui. Jadi tadi ya, salah satu syarat penting untuk mengakui ATB adalah kita bisa menaksir nilainya secara andal. Kalau kita nggak punya kemampuan untuk menaksir nilai itu, ya nggak bisa diakui. Kalau sudah diakui sebagai aset tak terujuk, sebagai beban aja ya.
Nah, catatan penting, software yang dibeli sendiri dan tidak terkait hardware harus dikapitalisasi sebagai ATB setelah memenuhi kriteria. Jadi, kalau kita punya software dan software itu bisa dipakai di banyak komputer, maka software itu merupakan aset tak berwujud. Jadi misalkan kita beli software Turnitin di perpustakaan. Itu kan aset tak berwujud. Terus kita punya aplikasi Stata segala macam ya, yang dibeli original ya. Software Windows yang original segala macam. Nah, itu bisa dipindahkan ke banyak komputer, itu namanya software yang bisa diakui sebagai aset tak berwujud. Ya. Sebaliknya, kalau software itu udah embedded ya, menjadi satu ya, dengan dengan hardware-nya dan komputer dan nggak bisa dipakai di komputer lain, maka nilai software tadi nggak bisa sebagai ATB, tapi menjadi bagian dari nilai hardware itu. Ya, kita ingat dulu punya komputer banyak terkait penggunaan SPAN ya. Ya kita nggak bisa nilai-nilai di dalam SPAN yang di komputer itu diakui sebagai ATB, tapi nggak bisa. Semua itu sudah termasuk dalam nilai komputernya, gitu ya. Lalu software yang dibangun pihak ketiga dapat diakui ATB bila memenuhi kriteria ATB, oke. Jadi kayak membangunnya pelan-pelan kayak KTP ya. Kemudian software yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dicatat sebagai apa? Persediaan. Konsepnya sama kayak aset tetap ya. Kalau aset itu niatnya adalah bukan untuk digunakan operasional perkantoran, tapi untuk diserahkan kepada pihak lain, maka ini menjadi persediaan. Ya, penting nih. Perlakuan khusus dari ATB tadi ya, bisa bangun sendiri, bisa beli dari tempat orang lain ya. Kemudian pengembangan itu kalau sulit diidentifikasi nilai perolehannya nggak perlu diakui, ya, jadi langsung di-expand semua. Kemudian kalau software itu bisa berpindah-pindah komputer ya, bisa dipakai banyak komputer, maka itu software itu masuk ATB. Tapi kalau software itu melekat di hardware, maka itu nggak bisa diakui sebagai ATB. Kemudian software juga bisa dibangun oleh pihak ketiga bila memenuhi definisi dan kriteria, dan juga bisa dijual atau diserahkan kepada masyarakat, tapi software itu akan diakui sebagai persediaan kalau memang niatnya untuk diserahkan. Nah, ini contoh jurnal BKS dan BSK. Pada saat kontrak BKS ditandatangani ya, ini kan kalau yang lain gampang ya, kalau yang ini unik ini. Ketika surat perjanjian terbit, maka Satker Pelaksana BKS yang menyerahkan tanah tadi akan mencatat ini ya, mereklas. Ini kan aset tanahnya biasanya berupa tanah biasanya ya. Tanahnya kita kredit, debitnya adalah kemitraan dengan pihak ketiga, yang BKS atau BSK. Oke. Dan ini hanya ada di jurnal akrual saja. Kemudian ketika sarah terima gedung, udah jadi nih, dan dia juga udah selesai gedung, dan ini polanya BSK, artinya dia jadi langsung serahkan ke kita, maka kita ngakuin kemitraan, dan ini utang kemitraan. Nah, utang kemitraan jangka panjang. Utang ini akan kita eliminasi dikit-dikit ketika ada uang yang merupakan bagian pendapatan kita ya. Itu, jadi kita dapat pendapatan, dikredit, maka utangnya otomatis didebit. Nanti begitu terus. Kita dapat bagi hasil dari pengelolaan aset kemitraan ini. Ya, untuk pola PSK. Lalu gimana Pak kalau pada saat ini utang dibayar pesaker ya, tadi ya. Kalau dibayar tadi kan ini saya bilang tadi ya, belanja modal, oke, dikel. Ini tadi kan utang kemitraan pada dikel kan ini. Nah, nanti itu kan sebenarnya mengurangi utang-utang gitu ya. Utang-utang. Kalau memang bayarnya ini cash ya, saat utang kemitraan dibayar pesaker ya. Tapi kan bisa aja dia bayarnya pakai yang pendapatan itu ya. Kalau memang ada bagi hasil pendapatan. Kalau ini dalam hal kita harus membayar. Kemudian ketika kemitraan berakhir, maka kita dapat reklas dari aset kemitraan kita kredit, debitnya adalah aset tetap ya. Berupa apa? Tanah dan bangunan balik lagi ke kita. Tanah balik lagi kita dapat aset baru berupa gedung. Nih, gampang ya. Tentang BKS dan BSK. Ini terus terang masih sedikit yang menulis tentang ini. Teman-teman bisa gali ini untuk KTTA tahun depan, menarik ini karena belum banyak, bahkan saya belum menjumpai mahasiswa-mahasiswa di STAN ini yang menulis KTTA tentang bangun kelola serah dan bangun serah kelola. Ini topik yang menarik untuk dikembangkan menjadi riset tahun depan ya. Nah, sebelum saya akhiri, saya akan mengajak Anda pada sebuah contoh nyata aset kemitraan. Teman-teman mungkin tahu ini gedung apa? Yo. Nah, yang pernah ke Monas nih sih tahu. Betul sekali, ini gedung Sabta Pesona. Ini punya siapa? Orang tahunya ini punya Indosat. Benar, gedung ini dibangun oleh Indosat ya. Tapi tanahnya punya siapa? Nah, tanahnya punya Kementerian Pariwisata. Jadi sejak tahun 93 tanah ini diserahkan ke Indosat untuk dikelola,
untuk dibangun gedung, nanti di akhir masa kontrak 30 tahun, maka gedung itu akan menjadi milik pemerintah. Jadi BUMN. Lumayan kan dapat gedung bagus. Kemudian ini Wisma Bakri di Kuningan. Ini punya siapa? Ini dibangun oleh Bakri, di atas tanah punyanya siapa? Ada yang tahu? Punyanya Bappenas, ya. Punya Bappenas dibangun di atasnya Wisma Bakri, nanti akhir masa kompensasi permintaan habis, gedung ini jadi milik pemerintah. Nah, enak kan, bisa kita sewakan. Tapi kita mau pindah ke kota, jangan memakai nanti ya. Bisa kita sewakan, tenang aja. Demikian ya, Mas, Mbak, mengenai aset lainnya. Habis ini kita bisa bersenang-senang dengan mengerjakan soal dan latihan. Dan jangan lupa kita ada kuis pada pekan ini pakai Google Form. Tuh, udah saya kasih ke sisinya, akan ada kuis ya. Oke, salam sehat selalu. Sampai jumpa di materi akuntansi pemerintah berikutnya. Dan semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.